Shalom, salam sejahtera saudaraku, sahabatku dan anak cucuku. Amsal kasih. Salah satu sisi yang tidak kalah penting yang ingin diangkat Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose, yaitu peranan kasih dalam hidup antar manusia, terutama di antara umat Tuhan, yaitu kasih sebagai pengikat yang menyatukan. Dengan tegas Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semua itu, kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus ingin menegaskan tentang pentingnya peranan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengapa penting? Karena dalam kenyataan sangat sulit untuk mencari pengikat yang dapat mempersatukan manusia. Manusia yang jelas-jelas tidak sama satu dengan yang lain dalam banyak hal. Bahkan manusia berbeda satu dengan yang lain. Dan yang harus kita akui, perbedaan ini melahirkan begitu banyak masalah dalam kehidupan di antara manusia itu, juga di antara persekutuan umat Tuhan. Dalam kehidupan persekutuan orang beriman, menghadapi kenyataan ini, Paulus mengingatkan orang beriman betapa pentingnya kasih itu dalam kehidupan orang beriman. Mengapa kasih? Karena kasih itu memiliki kekuatan yang mengikat, juga menyatukan orang beriman yang berbeda itu. Kalau demikian saudaraku, milikilah kasih yang mampu membangun dan menyatukan itu. Tidaklah heran kalau Paulus begitu mengagungkan kasih itu, sehingga mampu keluar dengan suatu penegasan tentang kasih itu. Paulus katakan apa? Walaupun manusia itu memiliki berbagai karunia, tapi tanpa kasih, semuanya tidak berarti. Tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Jelas saudaraku? Kasih itu begitu penting. Begitu berarti dalam dan bagi kehidupan orang percaya itu. Baik dalam skop yang kecil, dalam persekutuan rumah tangga, dalam kehidupan suami istri, juga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan orang tua dan anak, anak dan anak, saudara bersaudara, dan juga dalam skop yang lebih besar, dalam kehidupan persekutuan orang percaya, dalam gereja, juga dalam kehidupan bermasyarakat,
Kalau demikian saudaraku, begitu berartinya kasih itu. Untuk itu, milikilah kasih. Dan pahamilah dengan baik kekuatan kasih yang menyatukan dan menyempurnakan itu. Hiduplah tetap dalam kasih. Dan dasarilah serta bangunlah hidup itu atas kasih. Kasih yang menyempurnakan dan kasih yang menyatukan. Selain itu, saudaraku, untuk melengkapi peranan kasih dalam kehidupan manusia dan orang beriman, Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus, khususnya dalam pertama Korintus 13 ayat 4-7, merasa perlu untuk berbicara tentang sifat-sifat yang terkandung dalam kasih itu. Kasih yang mampu menyatukan dan menyempurnakan, yang bagi Paulus patut untuk dipahami dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus dalam Amsal kasih di dalam pertama Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, Paulus mengawali Amsal kasih itu dengan mengatakan kasih itu sabar. Saudaraku, dalam kenyataan, ketidaksabaran melahirkan begitu banyak masalah dalam kehidupan manusia. Apakah itu dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, persekutuan orang beriman, juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, ketidaksabaran membuat seseorang akan cepat emosi, cepat marah, cepat tersinggung, yang membuat juga seseorang sulit untuk mengerti orang lain, bahkan tidak mau mendengar orang lain. Akibatnya jelas, dapat saja melahirkan pertengkaran, perselisihan. Kalau sudah sampai ke tahap ini, bagaimana situasi persekutuan itu? Pasti sudah dapat dibayangkan. Tidak ada lagi damai. Tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman. Yang ada pasti perpecahan, kehancuran. Dan ini jelas-jelas berbeda jika yang ada adalah kesabaran. Kalau demikian saudaraku,
milikilah kesabaran. Kasih itu murah hati, kata Paulus. Cepat tergerak hatinya, selalu berbelas kasih, suka melayani, saling memahami, saling mengerti, saling mempedulikan. Kalau sikap ini dikembangkan dalam persekutuan, yang ada dalam hidup persekutuan itu pasti semua hal yang manis, yang harmonis, yang indah, yang baik. Karena tidak ada yang bergumul sendiri. Yang akan ada pasti saling peduli, saling perhatikan, saling mengerti satu dengan yang lain. Kasih itu tidak cemburu, kata Paulus. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati, tidak sirik, melihat orang lain lebih dari dirinya, lebih berhasil, lebih cantik, lebih cakep, lebih kaya, lebih sukses. Akan beda kalau tidak ada kasih, pasti akan iri hati, jealous, karena tidak bisa melihat orang lain lebih dari dirinya. Sebaliknya, kalau ada kasih, tidak akan ada iri, tidak sirik, tidak cemburu, tidak jealous. Tapi yang ada bersyukur dengan kelebihan orang lain. Yang disyukuri dan dipahami sebagai berkat Tuhan dalam kehidupan seseorang. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam kenyataan, status sosial, status ekonomi, status intelektual, atau juga jabatan dan kedudukan, gelar-gelar yang disandang kadang-kadang memacu orang menjadi sombong, tinggi hati, melihat diri lebih tinggi dari orang lain, dan pengaruhnya terhadap persekutuan jelas. Mana ada persatuan dan kesatuan yang lahir dari kesombongan dan tinggi hati? Akan berbeda kalau ada kasih. Karena kasih tidak akan membuat orang sombong atau tinggi hati. Karena kasih akan melahirkan cara pandang yang berbeda terhadap kelebihan diri. Karena semuanya akan dilihat sebagai anugerah Tuhan yang patut disyukuri, bukan untuk menyombongkan diri atau menjadi tinggi hati. Bahkan akan dikembangkan menjadi berkat bagi sesama. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih akan membuat orang saling menghargai dan menghormati. Tidak akan saling merendahkan atau menyalahkan di hadapan orang lain. Bahkan selalu bersikap sopan, baik budi bahasanya, kelakuannya baik, tidak merendahkan atau menyepelekan orang lain. Jika diwujudkan dalam hidup persekutuan, jelas yang ada pasti aman, damai, tentram,
tenang, jauh dari perpecahan dan keretakan, kerusuhan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hidup tidak memikirkan diri dan kepentingan sendiri, tapi memikirkan juga kepentingan orang lain. Hidup tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain dan kepentingannya. Kasih itu tidak pemarah. Marah boleh, tapi jangan menjadi pemarah. Pemarah berarti sudah menjadi karakter seseorang. Tersinggung sedikit menjadi marah besar. Jelas. Sikap seperti ini tidak akan ada ketenangan, ketentraman, kedamaian di hati, juga dalam kehidupan sehari-hari. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mudah dendam. Kasih suka mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain tanpa melihat bobot kesalahannya, apa besar, apa kecil, ataupun berulang-ulang. Tetap memaafkan. Kasih juga membuat seseorang berani memohon maaf kepada orang lain. Kasih membuat seseorang tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih membuat seseorang selalu bertindak adil dalam hidupnya. Kasih selalu bertindak benar terhadap sesama. Tidak membeda-bedakan dalam kasih. Perhatian, kepedulian, memperlakukan semua orang sama. Kasih membuat seseorang selalu bertindak benar dalam hidupnya. Salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Kasih selalu mengutamakan kejujuran. Berani menegur yang salah. Kasih menutup segala sesuatu. Tidak pernah menceritakan kejelekan, kekurangan, atau kelemahan orang lain. Kasih percaya segala sesuatu. Saling percaya perlu ada di antara kita, keluarga kita, persekutuan kita. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Memiliki juga pengharapan masa depan. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang juga menyerah di tengah-tengah tantangan kehidupan, karena ada pengharapan kepada Yesus Kristus yang mati dan hidup itu. Kasih menanggung segala sesuatu. Tidak pasrah dalam keadaan sulit, melainkan berdiri teguh dan tetap berjuang dalam keadaan apa dan bagaimanapun. Mari kita merenungi betapa besarnya peranan kasih itu dalam kebersamaan hidup kita, baik dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan persekutuan beriman kita, juga dalam kesaksian kita di dunia dan bagi dunia ini. Yang jelas dan pasti, semuanya akan menjadi baik, karena yang ada adalah ketentraman, ketenangan, kerukunan, kedamaian di antara semua kita. Mulai dari skop yang paling kecil, rumah tangga dan keluarga kita, juga sampai dengan
Sebab yang paling besar jemaat, gereja, dan masyarakat kita. Kalau demikian, mari kita dasari hidup ini dengan kasih. Dan kita tumbuh kembangkan itu dalam kehidupan kita, di mana saja kita hidup dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang dan berdoa padamu Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami karena kasih-Mu yang nyata dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami boleh menerima dan menikmati kasih-Mu dalam hidup ini, dalam berbagai bentuk, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga kami, juga dalam kehidupan, dalam persekutuan kami sebagai umat-Mu. Tolong dan ajarkan kami Tuhan, untuk meneruskan dan melanjutkan kasih-Mu ini bagi sesama kami, di mana saja kami berada dan berkarya. Biarlah banyak lutut akan bertulut dan banyak lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama-Mu, yakni Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat menjalani hidup ini. Selamat berkarya dan melayani. Selamat mendasari dan membangun hidup ini dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai